Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 3 pada pembelajaran kelima halaman 170. Pada ayo mengamati macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. 1. Hipermetrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. 2. Atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. 3. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. 4. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Kemudian pada ayo membaca halaman 172 sampai 174, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul salah bantal. Selanjutnya, setelah selesai membaca, mari bersama-sama kita mencari ide pokok masing-masing paragraf pada halaman 175. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya sudah 2 hari ini leherku sakit. Paragraf kedua, ide pokoknya apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Paragraf ketiga, ide pokoknya menurut Dr. Melia Waryanto SPK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Paragraf keempat, ide pokoknya kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Paragraf kelima, ide pokoknya penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Paragraf ke-6, ide pokoknya selain itu, nyeri pada leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Paragraf ke-7, ide pokoknya semua orang bisa mengalami nyeri. Paragraf ke-8, ide pokoknya bila sudah terkena salah bantal, ada baiknya segera diobati dengan cara dipijat. Kemudian paragraf ke-9, ide pokoknya selain untuk memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot.
Dan pada paragraf ke-10, ide pokoknya bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Lalu pada ayo berkreasi. Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilihlah salah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Berikut adalah ciri-ciri komik. 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. 2. Proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. 3. Menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. 5. Penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. 6. Menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Kemudian pada halaman 177 buatlah komik yang menarik pada kolom berikut. Berikut adalah contoh sebuah komik yang menarik. Silahkan untuk diperhatikan. Selanjutnya pada ayo berdiskusi halaman 178. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan teman dan gurumu. Jangan lupa untuk meminta tanggapan, pendapat, dan masukan dari guru dan teman-temanmu. Jawab, Benny dan Siti sedang menceritakan tentang salah bantal. Menurut Benny, salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur. Siti menanyakan penyebab salah bantal. Benny mengatakan bahwa salah bantal terjadi karena salah posisi tidur. Siti menyarankan jika terkena salah bantal untuk segera diobati. Menurut Benny, manusia itu aneh karena ketika terjadi salah bantal, banyak yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.